Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat menyambut hari baru pada pekan yang baru, khususnya pada pekan suci, hari Senin tanggal 11 April 2022. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, membaca, mendengarkan perikop Injil tadi, kita menemukan dua kontras sikap yang dengan gamblang kita lihat, yaitu sikap Maria saudari Lazarus dan sikap Yudas, salah seorang murid Yesus, salah seorang dari 12 rasul. Sikap Maria saudari Lazarus ketika mengurapi Yesus, dia mengambil minyak narwastu murni setengah kati yang mahal harganya. Itu merupakan sebuah ungkapan kasih dan penyembahan yang luar biasa kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, saudaranya. Maria memilih minyak narwastu murni yang paling mahal dan berharga untuk menyeka kaki Yesus. Dan dia menyekanya dengan apa yang paling berharga, yang menjadi simbol mahkota seorang perempuan, yaitu rambutnya. Suatu sikap yang didasari oleh rasa syukur dan juga rasa kasih yang mendalam, sehingga keharuman kasihnya memenuhi ruangan itu. Sikap Maria ini saudara-saudara lalu kita lihat berbanding terbalik, sangat kontras dengan sikap Yudas Iskariot, salah satu rasul Yesus. Ketika dia menyaksikan Maria mengambil minyak yang mahal itu, dia kemudian berkata bahwa lebih baik bahwa minyak itu dijual 300 dinar, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Sebuah pernyataan, sebuah sikap yang nampak sangat masuk akal dan suci. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh kitab suci tadi, saudari-saudara, itu bukan dikatakan karena dia seorang yang sungguh punya hati dan penuh perhatian kepada orang miskin, tapi karena dia adalah seorang pencuri, seorang koruptor,
seorang yang memanfaatkan statusnya sebagai bendahara dalam kelompok 12 rasul untuk mencuri, mengambil apa yang bukan haknya. Jadi dibalik sikapnya yang nampaknya sangat penuh perhatian kepada orang miskin, sebetulnya dia menyimpan satu rasa iri hati mengapa tidak dimasukkan saja ke dalam kas supaya dia bisa mengaturnya menurut mau dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, lepas dari sikap Yudas Iskariot, saya ingin saudari-saudara mengajak kita sekalian untuk memberikan perhatian kepada sikap Maria, saudari Lazarus. Dia dengan segala katakanlah kebiasaannya menyambut Yesus. Kalau kita membaca kitab suci sekurang-kurangnya saudari-saudara, sebanyak 3 kali dalam 3 peristiwa yang berbeda itu melibatkan Maria dan Marta, Yesus dan Lazarus. Tetapi yang menarik saudari-saudara yang saya ingin kita juga mendalami, kita renungkan adalah cara Maria berada di depan Yesus. Cara dia menyambut dan bersikap terhadap Yesus. Dia selalu menempatkan dirinya di kaki Yesus. Dia bersimpuh untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Salah satunya. Kemudian ketika Yesus pada peristiwa kematian Lazarus, Maria juga berlari menyongsong dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kemudian dalam peristiwa yang kita dengar dalam Injil tadi, Maria kemudian bersimpuh dekat kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya dan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam seluruh peristiwa itu atau dalam 3 peristiwa ini, Maria saudari Lazarus ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dia menempatkan diri sebagai yang rendah, yang tidak layak, yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sebuah sikap yang bisa menjadi teladan bagi kita sekalian. Tindakan Maria dalam Injil hari ini tentu mempunyai maksud sendiri. Bagi Yesus, tindakan Maria menjadi persiapan untuk penguburannya atau persiapan untuk saat kematiannya. Maka dia berkata, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sedangkan bagi Maria, tindakan ini merupakan suatu tanda penyesalan akan dosa-dosanya. Suatu tanda ketidaklayakan, ketidakpantasan di hadapan Tuhan. Sekaligus menjadi suatu sikap sembah sujud di hadapan Yesus. Bapak Ibu saudari-saudara, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Perendahan diri yang dilakukan oleh Maria disempurnakan oleh Yesus sendiri. Penderitaan dan kematian yang akan ditanggung oleh Yesus menjadi tanda pertama. Perendahan dirinya kepada kehendak Bapa. Dia rela turun ke dunia, mengosongkan diri, menjadi taat kepada kehendak Bapa supaya kehendak Bapa terlaksana. Dan yang kedua, perendahan dan penyerahan dirinya mengantar kita manusia kepada pembebasan dan pembersihan atau penebusan dari dosa. Sehingga saudari-saudara, nanti pada hari Jumat Agung 4 hari lagi, kita akan bersembah sujud. Kita akan bersimpuh di kaki Yesus dengan cara berlutut. Dan kemudian kita mencium kaki Yesus sebagaimana kita lakukan tiap-tiap tahun dalam tradisi Katolik kita. Di dalam katakanlah
peristiwa perendahan diri ini, bersujud dan mencium kaki Yesus ini, kita merendahkan diri, kita menyesali dosa-dosa kita, betapa tidak layak kita di hadapan Tuhan. Kita sekaligus bersyukur justru karena perendahan diri Tuhan yang mau berkorban, yang mau mati untuk kita, maka kita ditebus dari dosa dan maut. Saudari-saudara, kita menghormati karya agung Yesus. Dan kita mau mengikuti ajaran yang telah diteladankannya secara konkret melalui pengorbanannya melewati jalan salib. Semoga sepanjang hidup ini, saudari-saudara, kita berani dan kita belajar dari Yesus sendiri, juga dari Maria saudari Lazarus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, yang dalam tiap perjumpaan dengan Yesus selalu bersimpuh, bersujud di depan kaki Yesus. Itulah sikap seorang Kristiani yang sejati. Selamat beraktivitas, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita boleh melalui pekan suci ini dengan penuh berkat dan syukur. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengorbananmu bagi kami. Dalam peristiwa ketika Maria meminyaki kakimu, Engkau mengingatkan kami bahwa dalam waktu yang dekat Engkau akan menghadapi kematian. Kuatkan kami agar kami boleh belajar dari Maria saudari Lazarus untuk selalu bersembah sujud, bersimpuh di hadapan-Mu, karena kami bukan siapa-siapa dengan segala kedosaan, kelemahan, dan kerapuan kami. Semoga dengan demikian Tuhan, kami boleh senantiasa layak menjadi murid-murid-Mu yang sejati, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.